Pada kesempatan kali ini akan mereview sebuah film yang berjudul 30 Days of Night 2007, diadaptasi dari sebuah komik dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang sebuah kota kecil yang berada di Alaska paling utara yang sedang mengalami musim dingin dan malam panjang selama 30 hari karena siklus tahunan. Semua masyarakat di sana terjebak di kota itu karena serangan makhluk aneh yang entah berasal dari mana. Penasaran setegang apa film ini? Mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Film ini diawali oleh sebuah tulisan yang menjelaskan sebuah kota kecil bernama Barrow. Kota itu berada di Amerika paling utara dan dikelilingi hutan belantara sejauh 80 mil. Lalu scene pun dimulai dengan memperlihatkan seorang lelaki asing yang sedang melihat sebuah kapal besar. Tak lama setelah itu, ia pun berjalan di atas salju dan menuju sebuah kota kecil bernama Barrow. Kemudian scene dilanjutkan dengan tulisan hari terakhir bagi matahari, yang dimana hari itu merupakan siang yang terakhir sebelum malam panjang di kota ini. Terlihat seorang sheriff bernama Eben bersama temannya yang bernama Billy. Mereka sedang mengecek sebuah gundukan HP yang sudah terbakar. Mereka merasa aneh dengan kejadian itu, lalu keduanya pun berpatroli kembali menyusuri jalanan kota. Lalu scene beralih ke seorang polwan cantik bernama Stella, yang merupakan istri dari Sheriff Eben. Ia berkata pada temannya bahwa ia akan meninggalkan kota karena sedang marahan dengan suaminya. Ia pun harus segera OTW karena takut ketinggalan pesawat. Pada hari itu, kota Barrow disibukkan dengan persiapan masyarakatnya untuk menyambut malam panjang. Kebanyakan warga di sana pergi ke kota tetangga, tapi ada juga yang bertahan di kota itu. Kemudian sebuah scene yang memperlihatkan beberapa ekor anjing yang sepertinya kedatangan seseorang. Anjing-anjing itu terus menggonggong seolah mereka terancam oleh sesuatu, hingga pada akhirnya tak lama setelah kejadian itu, Eben langsung mendapati laporan dari seorang warga. Ia pun bergegas untuk segera memeriksanya. Sebelum sampai di tempat itu, Eben menerima telepon dari istrinya. Ia pun senang karena akhirnya Stella mau menghubunginya juga. Tapi ternyata istrinya mengalami gangguan di jalan dan harus mendapat tumpangan. Eben pun menyuruh Billy untuk mengantar istrinya ke bandara. Singkat waktu, sesampainya di tempat pembunuhan anjing, Eben hanya bisa terdiam melihat beberapa anjing yang sudah terbunuh. Si pelapor pun mengatakan bahwa semua anjing yang berada di daerahnya sudah mati karena dibunuh. Betapa kesalnya Eben atas ulah pelaku ini. Ia pun berjanji untuk segera menemukan pembunuhnya. Kemudian scene beralih kepada Billy. Di sebuah jalan terlihat mobil Stella yang sudah hancur karena tabrakan. Dan tak lama kemudian mereka bergegas karena waktu penerbangan sudah mepet. Singkat cerita, mereka pun sampai di bandara dan benar saja Stella gagal berangkat karena bandaranya telah ditutup. Dengan kata lain, Stella tetap tinggal di kota itu. Kemudian di sebuah kantor komunikasi terlihat seorang bapak tua sedang kerja lembur di kantor itu. Tak lama kemudian, listrik pun mati. Suara aneh itu membuatnya takut hingga ia berniat untuk segera pulang. Dan hingga pada akhirnya, suara itu pun menampakkan dirinya. Lalu scene beralih ke sebuah kafe. Di sana ada seseorang yang tidak dikenal dengan memaksa penjaga kafe untuk memberikan alkohol dan daging mentah. Lalu pria itu marah karena permintaannya tidak dipenuhi. Tak lama kemudian, Eben yang kebetulan di sana berusaha menenangkan pria itu, tapi dia malah nyolot dan ngegas kepada sheriff ini. Hingga pada akhirnya Stella datang sembari menodongkan pistol. Pria asing itu pun disergap dan langsung dijebloskan ke sel tahanan. Saat di kantor polisi, Eben mencoba menginterogasi pria asing itu. Tapi bukannya menjawab, pria itu malah diam dan sok ganteng saat ditanya. Tak lama kemudian, nenek Eben pun yang kebetulan bekerja di kantor polisi mengatakan bahwa jaringan internet pun mati. Eben pun mencoba menghubungi Gus yang berada di kantor Telkom. Tapi telepon yang ia gunakan sama saja tidak berfungsi. Melihat semua kejadian ini, Eben memutuskan untuk menemui Gus di kantornya. Tapi tak lama, pria asing itu berkata dari dalam sel
Mereka akan datang menjemputku. Kehormatan untukku atas semua yang telah aku lakukan. Entah apa maksud perkataan pria asing itu. Saat Sheriff Eben menanyakan siapa mereka itu, sesuatu pun terjadi. Adiknya Eben yang bernama Jack sudah memiliki firasat buruk. Dan ia mengatakan bahwa mungkin generator kita sudah dirusak. Tak lama kemudian, Eben pun berada di kantor Telkom tempat Gus bekerja. Ia berusaha memanggil-manggil Gus tapi tidak ada jawaban. Eben pun kaget melihat temannya mati mengenaskan. Ia langsung kembali berpatroli sembari memberitahu semua warga untuk tetap berada di rumah. Sin pun kembali ke kantor polisi. Terlihat si pria asing itu kembali mengeluarkan kata-kata aneh dari dalam sel. Ia berkata bahwa hawa dingin ini bukanlah karena cuaca, melainkan kematian yang semakin mendekat. Mendengar perkataannya itu, Jack jadi emosi, lalu pria asing itu menjebak Jack dengan perkataannya, hingga ia berhasil membuat Jack mendekat. Lalu ia mencekik adik dari Sheriff Eben ini, tapi tak lama kemudian. Betapa marahnya Eben kepada pria asing ini. Ia pun kembali menanyai pria itu, tapi tetap saja jawabannya malah gak nyambung dan seperti menakut-nakuti. Hingga pada akhirnya Eben berniat mencari bantuan bersama Stella karena kekacauan ini. Tak lama kemudian, suami istri yang udah baikan ini langsung OTW. Tapi saat mereka di jalan, Eben seperti melihat sesuatu. Mereka pun keluar untuk mengeceknya. Stella yang melihat ada sesuatu yang tidak beres, menyuruh Eben untuk segera masuk ke dalam mobil. Mereka pun akhirnya selamat dari kejadian itu. Di sepanjang jalan, mereka melihat kekacauan yang mulai terjadi di kota tersebut. Lalu sebuah panggilan dari neneknya yang meminta tolong akhirnya membuat mereka kembali ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka melihat kantor polisi itu sudah kosong dan hanya ada si pria asing yang ada di sana dalam keadaan masih diborgol. Eben pun bertanya kepada pria asing itu tentang nenek dan adiknya, tapi pria itu malah menjawab, "Mereka tidak membawaku, bunuhlah aku." Emosi Eben memuncak, tapi perkataan istrinya sanggup meluluhkan hatinya untuk tidak membunuh pria tersebut. Kemudian Sin kini memperlihatkan para vampir yang menampakkan diri. Si pemimpin vampir itu berkata bahwa semua manusia harus dibunuh dan keberadaan para vampir harus menjadi mimpi buruk bagi manusia. Kemudian kita kembali ke sebuah kafe. Di sana ada beberapa orang yang sedang bersembunyi dari keganasan serangan vampir. Mereka pun membicarakan kejadian-kejadian yang mereka alami. Dan tanpa diduga, Jack pun sudah berada di sana tapi tanpa neneknya. Sementara mereka bisa sedikit aman berada di sana. Tapi beda halnya dengan warga kota Barrow lainnya, para vampir mulai melancarkan serangan besar-besarannya di kota itu. Tak lama kemudian, Eben dan Stella pun masuk ke dalam kafe tadi. Betapa bahagianya Eben saat melihat adiknya masih dalam keadaan selamat. Tapi nasib tragis untuk neneknya. Jack mengatakan beliau tewas dicupang para vampir tersebut. Saat semuanya mempertanyakan makhluk apa yang sedang mereka hadapi, Eben lebih memikirkan tempat aman untuk bersembunyi dari para makhluk itu. Mereka pun membuat rencana untuk pergi dari kafe yang mereka tempati dan berpindah ke sebuah loteng yang sudah mereka rencanakan. Akan tetapi, Eben berpikir harus ada yang memperlambat gerak dari vampir tersebut. Hingga pada akhirnya, Eben dan Stella lah yang akan melakukannya. Mereka pun langsung bergegas keluar mencari keberadaan para vampir itu. Tapi tak lama kemudian, mobil yang mereka gunakan tiba-tiba terhenti. Para vampir ini mengeroyok pasangan suami istri ini dengan brutal. Lalu tak lama kemudian,
Bau datang tepat waktu. Mereka pun akhirnya lolos dari keroyokan para vampir ini. Hingga pada akhirnya mereka sampai ke tempat yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Di dalam loteng itu, mereka beristirahat dan memikirkan cara untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dan bukan hanya itu, mereka juga kebingungan dengan perbekalan yang sangat minim untuk bisa bertahan selama 30 hari di ruangan tersebut. Kemudian Shin beralih ke kantor polisi. Para vampir itu akhirnya benar-benar mendatangi pria asing tersebut. Si AA pun berterima kasih atas semua yang telah dilakukan pria asing tersebut untuk kelancaran aksi mereka. Dan ternyata memang benar, pria itu adalah orang yang telah menyabotase segalanya untuk kelancaran serangan para vampir. Tapi bukannya ia mendapatkan gaji, si pria asing itu malah dipodarin. Lalu kita kembali ke loteng. Terlihat seorang pria yang sudah mulai merasa muak dengan keadaan ini berusaha mengajak yang lainnya untuk bergerak melawan. Usulannya pun ditentang semua orang, terutama Eben, karena menurutnya cara seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Kegaduhan pun tidak terhindarkan, tapi beruntunglah Eben bisa menenangkan kembali suasana tersebut. Mereka kembali menyusun rencana. Kali ini mereka akan berusaha menuju sebuah minimarket untuk mendapatkan perbekalan. Tapi rencana itu akan mereka lakukan saat badai salju yang sebentar lagi akan datang. Karena badai salju akan mereka jadikan sebagai perlindungan dari para vampir tersebut. Keadaan gelap kini berada di hari ke-7. Terdengar suara seorang wanita yang sedang meminta tolong dari jalanan. Tapi mereka hanya bisa memperhatikan dari loteng karena mereka tahu wanita itu cuma dijadikan umpan dari para vampir ini. Tapi beda halnya dengan Eben, ia berusaha untuk menyelamatkan wanita tersebut. Wanita malang itu hanya bisa memohon agar tidak dibunuh oleh para vampir karena ia telah gagal membuat manusia keluar dari persembunyiannya. Tapi tak lama kemudian, Eben pun gagal menyelamatkan wanita itu dan ia malah menemukan kawannya yang sedang bersembunyi di bawah rumah. Ia pun sempat menanyakan istri dari kawannya ini. Tapi tak lama kemudian Eben melihat kawannya ini sudah berubah seperti vampir. Ia pun seolah tidak percaya atas apa yang menimpanya. Akhirnya Eben berhasil kembali ke tempatnya semula. Singkat cerita, kota Barrow kini diselimuti badai salju. Dengan jumlah mereka yang kini tinggal sedikit, rencana pun mereka lakukan untuk pergi ke sebuah minimarket. Setibanya di sana, mereka langsung mengambil apapun yang bisa dijadikan bekal dan alat untuk melindungi diri. Mereka pun sangat bersemangat di sana. Maklumlah, namanya juga gratisan. Tapi tidak lama kemudian, mereka berusaha mencari sumber suara yang mencurigakan itu. Mereka pun panik dan menjauhi bocah tersebut. Lalu Eben berusaha memeriksa dengan kapak mautnya. Jack akhirnya mengatasi kekacauan itu meskipun ia merasa sangat berdosa karena telah membunuh seorang anak kecil. Tapi nggak apa-apa ya, cuman kan dia vampir. Di hari ke-18 mereka masih tertahan di minimarket tersebut. Mereka pun kembali menyusun rencana untuk berpindah ke kantor polisi untuk bersembunyi. Dan Eben akan berusaha mengalihkan perhatian para vampir untuk diarahkan ke sebuah rumah yang memiliki alat yang bisa menghasilkan sinar ultraviolet. Singkat cerita, Eben memulai aksinya dengan memanggil para vampir sembari berjalan di jalan. Aksinya jelas saja membuat para vampir pada nongol dan mulai mengejarnya. Hingga pada akhirnya, Eben berhasil memasuki rumah yang ia tuju. Sementara itu, Stella dan yang lain mulai meninggalkan minimarket itu, tapi tak lama kemudian sesuatu pun terjadi. Mereka segera pergi menjauh dari serangan itu. Kembali kepada Eben saat di rumah itu. Eben langsung mencari alat yang bisa berfungsi layaknya sinar matahari. Ia pun sudah mengetahui bahwa ia diikuti para vampir yang kini berada di luar rumah. Si vampir cewek akhirnya berusaha masuk ke rumah itu, tapi sebelumnya ia meminta restu sama si AA untuk niat jahatnya. Lalu tak lama kemudian, si vampir cewek pun terbakar kulitnya karena sinar tersebut. Lalu Eben langsung pergi lewat pintu belakang hingga ia berhasil selamat. Saat ia berhasil kabur, Beau menyuruhnya untuk segera menuju kantor polisi. Dan si Beau ini berkata pada Stella bahwa kini gilirannya untuk mengalihkan perhatian para vampir.
Tak lama kemudian, Bow pun memulai aksinya dengan mengendarai sebuah traktor modifikasi. Kemudian ia menabrakkan kendaraannya itu ke sebuah bangunan untuk aksi epiknya. Tapi bukannya mati seperti film-film action lainnya, ia malah masih hidup dalam keadaan tak berdaya. Dan alhasil Bow tewas dicap kaki di wajahnya. Dari kejauhan, Eben hanya bisa melihat temannya ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Tak lama setelah itu, ia pun menemui Stella dan yang lain di kantor polisi. Kini jumlah mereka tinggal 6 lagi yang masih selamat. Tapi seseorang yang bernama Carter mengatakan bahwa ia telah ditulari anak kecil tadi di minimarket. Pengakuannya jelas membuat mereka terkejut. Carter pun pasrah dan yang paling penting ia berkata bahwa ia tidak ingin menjadi vampir. Mereka sudah paham dengan kondisi seperti ini. Dengan berat hati, Eben akhirnya menuruti kemauan Carter dan menyusulnya ke sebuah ruangan. Lalu tak lama kemudian, sang Algojo dadakan keluar ruangan dengan wajah penuh rasa berdosa. Di hari ke-27 mereka masih tertahan di sebuah kantor polisi. Dan tanpa diduga, mereka melihat cahaya senter dari rumah teman dinasnya Eben yang bernama Billy. Mereka pun menemuinya. Setibanya di sana, hal yang paling tragis mereka dengarkan dari cerita temannya Eben ini. Billy membunuh anak dan istrinya karena alasan takut menjadi vampir. Dan saat Billy akan bunuh diri, pistolnya malah macet. Betapa marahnya Eben mendengar cerita temannya itu. Singkat cerita, Billy pun dibawa untuk bergabung bersama mereka. Setibanya di sana, orang-orang pun sudah tidak ada. Stella berpikir bahwa yang lain telah berpindah ke sebuah pabrik daur ulang di kota itu, yang jaraknya tidak jauh dari kantor polisi. Mereka pun segera menyusulnya. Tak berapa lama, mereka berlindung di bawah kolong rumah karena badai. Lalu terlihat seorang bocah yang sedang berjalan. Mereka yakin bahwa itu adalah umpan dari para vampir. Tapi Stella berhasil mendapatkan bocah itu, dan benar saja, vampir datang menghampiri mereka. Kali ini itu layaknya koboi. Tapi saat ia melihat temannya lari, ia pun ikut lari. Sesampainya di tempat itu, Eben berhasil bertemu dengan Jack dan yang lainnya. Tapi Stella dan si bocah masih berada di luar dan entah kemana. Eben berusaha menghubunginya tapi tidak ada jawaban. Hingga pada akhirnya Stella berhasil dihubungi. Ia memberitahu bahwa posisinya berada di bawah mobil bersama bocah. Dalam cuaca yang sangat dingin, Stella bertahan di tempat itu. Tak lama kemudian, para vampir pun berada di dekatnya, hingga ia sangat sulit untuk melarikan diri. Eben berkata bahwa ia akan segera menjemputnya, tapi vampir terlalu banyak untuk dihadapi. Betapa bingungnya Eben melihat situasi ini. Ia pun berkata kepada istrinya, besok matahari akan terbit dan kita akan menyaksikan bersama-sama. Waktu pun menunjukkan bahwa malam itu adalah malam terakhir dari siklus tahunan ini. Tapi situasi semakin memburuk melihat semua yang terjadi. Ditambah lagi para vampir memenuhi jalanan dengan oli. Dan tak lama kemudian, semua bangunan pun dibakarnya. Stella pun terkepung kobaran api. Melihat situasi ini, Eben bergegas mengambil darah dari jasad Billy yang tertular vampir. Ia bermaksud untuk menyuntikkan darah itu ke tubuhnya. Eben berkata bahwa ia harus menjadi vampir untuk bisa mengalahkan vampir. Rencananya pun jelas ditentang semua orang, terutama adiknya. Tak lama kemudian, dan kini ia benar-benar menjadi seorang vampir. Ia sangat tersiksa karena efek dari perubahan vampirnya, tapi itu tidak membuatnya berhenti untuk menghadapi para vampir. Tak lama kemudian, Eben dan si AA pun duel maut. Eben hampir kewalahan menghadapi vampir senior ini, tapi karena kekuatan vampir yang sudah ia miliki, ia pun mampu mengalahkan si AA dengan pukulan mautnya. Para vampir yang lain seorang jiper melihat Eben yang mampu mengalahkan pemimpinnya.
hingga pada akhirnya mereka semua melarikan diri. Singkat cerita, fajar pun datang di langit kota Barrow. Setelah menghampiri suaminya itu, ia sangat terkejut melihat Eben yang kini telah berubah menjadi vampir. Stella sadar suaminya tidak bisa bertahan dengan cahaya matahari yang sebentar lagi menyinari mereka. Kemudian scene beralih ke sebuah suasana yang sangat romantis dan dramatis. Sesuai janjinya, akhirnya Eben pun menyaksikan mentari pagi bersama Stella dan hingga pada akhirnya Eben pasrah terbakar matahari dalam pelukan istrinya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Vampir yang katanya cuma mitos aja ternyata benar-benar ada. Dan tujuan dari para vampir itu adalah membuat manusia mengakui ketakutannya atas para vampir. Dan vampir itu mengutus satu orang pria asing tadi untuk kelancaran aksinya. Dengan memutus komunikasi juga membunuh para anjing yang menjadi rasa takut bagi para vampir. Dan parahnya, vampir tersebut beraksi di malam yang panjang, 30 hari tanpa cahaya matahari. Momentum itu mereka gunakan untuk membantai para manusia. Mungkin segini saja review dan pembahasan film 30 Days of Night 2007. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.